Oh iya, tadi ini sekarang di mana? Di rumah? Iya, di rumah. Di Hmm, rumah. Ya tadi itu kata Pak Yunus tuh, ini rumahnya Pak Yai. Aduh, saya dikira nomor siapa. oh, gimana? Jadi, Kemarin sudah dibacain Quran, gimana? Sudah ya ada, alhamdulillah ya. Mendingan, mendingan. ya, dan itu, Mendingan jadi ya. mendingan, ya. Gimana Pak ya? Ya syukurlah, apa namanya, Iya. ya memang harus diposisikan pada posisi yang tepat. Nah, jadi itu kan bisa disebut suatu kezoliman malah jadinya kan kalau pelajaran santri kan begitu, ya kan? Oh gitu. Iya, Wad iya, iya. wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Ya, itu berarti kan al-zulmu, jadinya kan begitu ya. Nah, Iya, iya, iya. ini sebenarnya kan teori kehidupan itu. Iya. Sebenarnya itu teori kehidupan. Jadi menempatkan sesuatu itu harus pada tempatnya yang tepat, baru itu dikatakan kita sebagai Abdullah yang tidak zolim, kan begitu ya. Iya, iya, iya. Contoh umpamanya kalau kita makan, ya kan, itu Iya, iya, iya. nasinya jangan dibaskom, kemudian cara mengambil nasinya pakai piring. Jadi piring dimasukkan ke mulut kita, nasinya dibaskom. Itu nggak pada tempatnya. Baskom itu kan berarti tempat untuk setelah nasinya masak, kemudian piringnya untuk menempatkan nasi, Iya, iya, iya. masukkan ke mulutnya pakai sendok. Kan berarti sesuai tempatnya itu. Iya, iya, iya. Atau pakai mulut, pakai jari-jari kita, itu berarti sesuai tempatnya. Akan tetapi kalau kita Iya, iya, iya. mengisi mulut kita, jadi piringnya yang dimasukkan ke mulut kita pelan-pelan itu, ya itu kan tidak tepat. Nah, seperti itulah kehidupan kita kira-kira. Iya. Paham jauhnya kira-kira seperti Iya, itu, iya. ya kan? Kalau orang Iya, iya, iya. kalau orang yang sakit itu perutnya, berarti obatnya yang cocok itu adalah obat perut, ya toh? Iya, Obat iya, iya. obat Iya. promak, itu yang cocok bagi sakit perut. Tapi kalau sakitnya Iya, panas, iya, iya. itu yang cocok obatnya adalah paracetamol. Ya, itu namanya tidak zolim karena Mm-mm. komponen-komponen paracetamol dibikin untuk panas. Ya begitu juga Iya, iya, komponen-komponen iya. daripada Promak itu dibikin untuk yang sakitnya, yang perutnya kembung ataupun sakit perut. Nah itu tidak zolim. Tetapi kalau seseorang sakitnya perut yang diminum kok paracetamol, itu jadinya zolim. Ya, mendolimi perutnya. Iya, iya, iya. Atau sebaliknya badannya panas kok minumnya Promak, nah itu mendolimi dirinya, gitu ya. Ya sebenarnya kan Allah kan Iya, iya, sudah, iya. Allah itu membuat sistem alam semesta ini kan sudah fix dia, sudah fix. Iya. Jadi kalau matahari memang diterbitkan dari arah timur menuju ke barat, kan begitu. Iya. Nah, nanti kalau dari barat ke timur itu berarti sudah nggak fix, berarti sudah terjadi panas bumi meningkat, kemudian akibat panas bumi meningkat akhirnya gunung esnya melebur di daerah kutub sehingga mengakibatkan putaran bumi berbalik dari putar Iya. kiri ke kanan. Akhirnya matahari jadinya terbit dari barat. Nah, itulah yang disebut akhir zaman. Kan begitu. Iya, iya. Nah, ini saya memberitahu tentang tentang fakta-fakta hidup di jagat raya di alam semesta itu seperti ini faktanya. Ya kan? Membaca Al-Quran itu bagus. Bagaimana Iya. kalau nggak bagus nggak mungkin kita hafalin, kan gitu. Karena bagus maka kita hafalin. Tetapi berapa banyak orang yang hafal Quran justru dilaknat oleh Allah, gitu ya. Jadi hidupnya nggak berkah malah dilaknat oleh Allah. Itu banyak seperti itu. Iya, iya, iya.
Tapi kebanyakan para hufat, para yang hafal Quran, dia nggak menyadari bahwa dirinya telah dilaknat oleh Allah. Dan itu banyak sekali terjadi. Jadi sehingga dia tidak menyadari bahwa pola yang dilakukan sebenarnya adalah pola yang berseberangan dengan hukum Al-Quran itu sendiri. Itu disebabkan karena apa? Karena mereka itu menghafalkan Quran tetapi tidak pernah mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Sehingga dia hafal tapi tidak ngerti sebenarnya kenapa Al-Quran diturunkan. Apa sih maksud dari setiap huruf, setiap ayat, titik komanya itu apa. Mereka nggak paham. Jadi karena dia nggak paham, akibatnya dia memperlakukan Al-Quran itu yang penting cocok dengan pikirannya gitu ya. Bukan dia berpikir yang penting Allah ridho, yang penting cocok untuk Allah gitu enggak. Jadi pikirannya itu bukan saya membaca Al-Quran yang penting Allah cocok dan Allah suka, bukan begitu. Tapi yang dia pikirkan adalah saya membaca Al-Quran yang penting menurut otak dia adalah baik gitu kan. Padahal seringkali apa yang menurut kita baik itu buruk bagi Allah, kan begitu. Buruk di sisi Allah. Dan apa yang dikatakan di mata kita kelihatan buruk di mata kita, ternyata itu baik di sisi Allah, kan begitu kan? Iya. Saya kan nggak perlu menunjukkan dalilnya, wong jenengan sampean itu sudah hafal dalil-dalil kayak gitu kan sudah hafal. Jadi nggak perlu tak tunjukin. Saya hanya cuma mengingatin aja bahwa kita ini dalam posisi yang dolim ya. Karena kenapa dolim? Itu tadi karena bahasa santri adalah wad'u syai' fi ghairi mahalihi. Itu berarti dolim, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Makanya banyak sekali orang-orang yang hafal Quran tetapi tidak mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, Al-Quran itu tidak ada perintah untuk dihafalkan, tuh nggak ada di dalam Al-Quran itu. Ya, tetapi kenapa santri-santri kami kok wajib hafal Quran? Karena santri kami itu sesuai dengan namanya. Program kami itu bukan program menghafal Quran, tapi program mentadaburi Al-Quran. Nah, karena program kami itu mentadaburi Al-Quran, maka santri kami diwajibkan hafal Al-Quran. Nah, berbeda dengan pondok lain yang memang sengaja membuat tahfidzul Quran. Ya, perintah Al-Quran itu bukan untuk dihafalkan. Mana ada ayat Al-Quran yang memerintahkan kamu harus hafal Quran? Nggak ada. Yang ada hanya liyatadabbaru, kan gitu. Yang ada itu hanya diperintahkan Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Itu perintahnya. Nah, ini kedoliman lagi. Karena kebanyakan orang itu tidak mentadaburi Al-Quran, hanya membuat pondok tahfidz. Nanti kalau sudah hafal, dia pulang kampung bikin pondok lagi, tahfidz lagi. Kan begitu. Dia tidak ada program mentadaburi, nggak ada tahfidz. Dia sendiri nggak paham apa yang dihafalkan. Akhirnya apa? Disindir sama Al-Quran. Kama salil himar yahmilu asfaro. Jadinya kan begitu. Jadi mereka itu seperti keledai-keledai yang memikul kitab kuning jadinya. Ya kan? Kalau enggak Al-Quran hanya direndahkan martabatnya. Kalau tidak, Al-Quran hanya direndahkan martabatnya. Bagaimana orang merendahkan martabat Al-Quran? Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur sampai 22 tahun lebih, ya, agar supaya itu betul-betul menjadi jalan hidup manusia, ya, menjadi petunjuk untuk penduduk bumi. Ya, ternyata dia tidak dijadikan petunjuk, dia hanya dijadikan tulisan kecil yang dilipat-lipat kemudian dijadikan alat untuk menyantet orang. Ya kan?
Atau kebalikannya, setelah orang disantet menggunakan ayat-ayat Al-Quran, orang juga mengobati juga dengan Al-Quran dilipat-lipat lagi, digunakan untuk ngobatin yang kena santet Al-Quran, yang kena santet tadi. Akhirnya Al-Quran direndahkan martabatnya, yang seharusnya Al-Quran menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, hudan lin nas, petunjuk bagi manusia. Akhirnya peran Al-Quran itu tidak ditempatkan pada tempat yang sebenarnya seperti itu, tetapi hanya digunakan untuk alat perang, ya, alat menghalau setan, menghalau jin, kan begitu. Nah, ini sebenarnya pembicaraan saya masih banyak lagi karena nih saya udah janjian sama tamu mau nelpon saya. Jadi sementara saya kasih kata pengantar dulu bahwa sebenarnya manusia itu banyak yang zalim, ya. Wa kanal insanu zoluman jahula. Jadi manusia itu sudah zalim, bodoh lagi, ya. Jadi dia tuh udah dikasih tahu nggak mau, diingatkan Quran nggak mau, Quran diputar balikkan, jadinya zoluman jahula. Itu manusia. Ya, itu gara-gara dia tidak bisa menerima Al-Quran dengan baik. Akhirnya begitu. Ini sebagai kata pengantar saja. Sebenarnya masih banyak lagi. Kalau mau dengerin bicaraan saya ya mungkin panjang sekali. Butuh waktu yang panjang. Dan itu nanti setelah panjang lebar nanti akan sampai kepada masalah hidupmu yang sebenarnya. Jadi makanya saya nggak bisa kalau persoalan seperti itu dikasih satu kali air minum tuh nggak bisa. Kecuali kalau orang kena santet, orang kena teluh, itu sekali dikasih minum pasti sembuh biidznillah. Nah, tetapi kalau persoalannya itu bukan santet atau bukan tenung, ya itu butuh waktu untuk didalami dari awal supaya dia mengerti duduk perkaranya, supaya tubuh kita juga mengakui duduk perkaranya itu di mana. Nah, jelas ya. Nah, jadi ini saya belum bisa berbicara tentang masalah inti, ini baru kata pengantar saja, karena waktunya ini saya masih ada janjian dengan tamu saya lain dari Malang nih mau nelpon saya nih. Saya tungguin soalnya. Oh iya. Ya, gitu dulu. Ya, Assalamualaikum. Sebelumnya makasih Pak Yai ya. Ya, Atas itunya dari Pak Yai deh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yai ya. Salam. Assalamualaikum. Salam.